Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Nama Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Beliau adalah mantan Panglima TNI yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jenderal Gatot dikenal sebagai sosok yang cukup tegas dan sensasional. Gatot pernah menimbulkan kontroversi saat menduga adanya penyelundupan 5.000 senjata ilegal oleh lembaga negara lain. Jenderal Gatot juga dikagumi oleh umat Islam karena dianggap selalu membela, terutama saat dirinya memutuskan muncul di aksi bela Islam yang berjilid-jilid. Beberapa pernyataannya juga sempat menuai kontroversi. Jenderal Gatot pernah mengungkit isu PKI bangkit. Meski demikian, Gatot dikenal sebagai Panglima TNI yang membuat gebrakan dengan membatalkan pengadaan helikopter Agusta Westland 101 atau AW101 oleh Mabes TNI Angkatan Udara. Berikut ini sepak terjang dan prestasi Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio saat menjabat Panglima TNI. Satu, membatalkan pengadaan heli AW101. Pada tanggal 29 Juli 2016, Mabes TNI Angkatan Udara menandatangani kerjasama pengadaan AW101 dengan PT Dira Tamajaya Mandiri. Proyek ini sebelumnya telah diminta Presiden Joko Widodo untuk ditunda karena dianggap terlalu mahal, memakan dana 738 miliar. Jenderal Gatot Nurmantio pada tanggal 14 September 2016 meminta Kepala Staf TNI Angkatan Udara untuk membatalkan pembelian helikopter AW101. Pada tanggal 29 Desember 2016, beliau menerbitkan surat perintah tentang tim investigasi pengadaan pembelian heli AW101. Dilanjutkan dengan menjalin kerjasama pada tanggal 24 Februari 2017 dengan Polri, BPK, PPATK, dan KPK untuk proses pengusutan. Pada akhirnya, proyek itu dinyatakan terindikasi korupsi. Meski demikian, helikopter itu sudah mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. 2. Mengadakan nonton bareng film G30S PKI. Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio pernah memerintahkan jajaran internalnya untuk mengadakan nonton bareng film G30S PKI. Perintah Jenderal Gatot ramai dibahas, lantaran beberapa pihak menyatakan film itu berat sebelah dan hanya untuk kepentingan rezim Orde Baru. Sang jenderal rupanya tidak ambil pusing atas polemik pemutaran film G30S PKI tersebut. Dia menegaskan, acara nonton bareng film kontroversial itu memang perintahnya. Iya, itu memang perintah saya. Mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah, kata Gatot Nurmantio saat ditemui seusai siarah di makam Bung Karno, Bendo Gerit Blitar pada hari Senin 18 September 2017. Jenderal Gatot Nurmantio pada akhirnya menjelaskan mengapa dirinya kerap berbicara isu PKI. Soal isu PKI bukan dibangkit-bangkitkan, tetapi manakala ada indikasi saya bangga jadi anak PKI, itu kan warning seharusnya. Jangan sampai kejadian itu berulang, ujar Gatot pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018. 3. Penyelundupan 5.000 senjata ilegal. Mantan Panglima TNI itu pernah mengeluarkan pernyataan tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata di luar instansinya yang kemudian menimbulkan polemik. Isu mengenai penyelundupan senjata ini bermula dari pernyataan mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio dalam acara internal. Pernyataan Jenderal Gatot bukan untuk dipublikasikan secara luas. Dalam pernyataan itu, Gatot Nurmantio mengatakan ada institusi di luar TNI dan Polri yang hendak membeli 5.000 senjata. Mengenai isu penyelundupan 5.000 senjata ilegal, Menko Polhukam waktu itu, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto sudah angkat bicara. Ia memberikan klarifikasi
bahwa hal tersebut hanyalah masalah miskomunikasi. Ia membenarkan ada institusi yang membeli senjata, namun tidak ilegal. Wiranto mengatakan BIN hanya membeli 500 senjata untuk pendidikan intelijen. 4. Muncul di aksi 411 dan 212. Selain tegas, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio dikenal dan dikagumi karena kedekatannya dengan masa kanan di saat ada aksi bela Islam berjilid-jilid. Yang jadi tanda tanya adalah ketidakhadiran Presiden Jokowi pada aksi 411. Disebut-sebut, Jenderal Gatot Nurmantio sengaja mengaturnya agar bisa manggung. Saya tampil mana? Tidak, Pak JK yang menerima. Jadi, hebat sekali saya mengendalikan Presiden, kata Gatot di acara blak-blakan Detikcom pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018. Setelah 411, ada aksi 212. Jokowi menemui massa yang berkumpul di Monas. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio mengenakan kopiah putih pada saat itu. Kala itu, muncul tafsiran Jenderal Gatot dekat dengan massa ormas Islam. Apa kata Gatot? Saya saat itu adalah Panglima TNI dalam situasi masyarakat jutaan. Presiden di tengahnya. Blank saya. Bagaimana agar kalau ada apa-apa? Presiden selamat, itu taruhan. Keselamatan Presiden di tangan saya. Saya harus berikan kode. Saya bagian dari umat, ujar Gatot Nurmantio. 5. Mendapatkan 5 bintang penghargaan dari luar negeri. Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio mendapatkan 5 bintang penghargaan dari luar negeri. Yang pertama, ia mendapatkan bintang penghargaan dari Amerika Serikat berupa Meritorious Service Medal. Lalu dari Brunei Darussalam berupa Darja Paduka Keberanian Laila Terbilang yang amat gemilang Darja pertama. Kemudian Jenderal TNI kelahiran Tegal, Jawa Tengah tanggal 13 Maret 1960 ini juga mendapatkan 2 bintang penghargaan dari Singapura, yaitu Pingat Jasa Gemilang dan Darja Utama Bakti Cemerlang. Selain itu, ia juga mendapatkan tanda jasa dari Malaysia berupa Darja Kepalhawanan Angkatan Tentara Malaysia. Sedangkan tanda jasa yang diperoleh oleh pria lulusan Akademi Militer tahun 1982 ini berupa Bintang Dharma di tahun 2013, Bintang Yuda Dharma Utama di tahun 2016, Bintang Kartika Eka Paksi Utama di tahun 2015, dan Bintang Jalasena Utama di tahun 2016. Selain tanda jasa atau penghargaan, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio juga berhasil meraih beberapa brevet seperti brevet Komando Kopassus, Wing Penerbang TNI Angkatan Udara, dan brevet Hiu Kencana. Itulah sepak terjang dan prestasi mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys.